Hai semua, kembali lagi dengan saya. Maaf sekali sudah lama saya tidak membuat video karena berbagai macam kesibukan. Dan di video kali ini saya akan sharing ya, karena ada yang banyak yang DM ke Instagram saya cara memilih manajer investasi reksadana itu gimana. Nah, ada beberapa empat hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman ketika akan investasi di reksadana. Tentunya harus bisa memilih manajer investasi dengan baik. Kenapa sih harus manajer investasi? Karena manajer investasi itu yang akan mengelola dana kita untuk dialokasikan buat apa aja, ya kan? Kalau misalkan manajer investasinya itu jelek, dana kita akan ya mungkin hilang, atau mungkin kita nggak mendapatkan return yang sesuai, dan tujuan keuangan kita akan tidak tercapai. Nah, jadi penting sekali. Nah, di video sebelumnya, ini hanya sedikit sharing aja ya, jangan terlalu kaku. Nah, di video sebelumnya saya mengibaratkan manajer investasi itu seperti embok yang bikin rujak. Nah, teman-teman kan pernah beli rujak ya. Pastikan rujak itu ada beberapa komponennya seperti buah, sayur, kemudian bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Nah, buah, sayur, dan bumbu itu sebagai produk reksadananya, yaitu reksadana pasar uang, yaitu reksadana campuran, yaitu reksadana saham, dan lain sebagainya. Nah, embok yang bikin rujak itu, yang ngulek, yang meramu bumbu-bumbu itu menjadi rujak yang lezat, itu diibaratkan sebagai manajer investasi. Nah, jadi enak tidaknya rujak yang dihasilkan tergantung dari embok yang bikin rujak tersebut, alias manajer investasi yang mengelola produk-produk reksadana. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman semua dan saya untuk terus riset manajer investasi supaya dana yang kita berikan itu dikelola dengan baik. Nah, yang pertama, teman-teman harus memperhatikan dana pengelolaan dari manajer investasi tersebut. Teman-teman bisa cek aja di browser, kemudian ketik aja ya top manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar. Nah, minimal teman-teman dapat 20 manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar. Kemudian teman-teman telusuri ya. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman sudah tahu ya 20 manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar, teman-teman berikutnya harus telusuri manajer investasi tersebut. Cek profilnya, track recordnya di website manajer investasi tersebut. Misalkan nih, saya mengumpulkan dana darurat ya di reksadana pasar uang. Saya melalui manajer investasi Sukar Invest Money Market Fund. Nah, Sukar Invest itu manajer investasinya. Sukar Invest Money Market Fund itu produk reksadananya, yaitu produk reksadana pasar uang. Nah, kemudian saya telusuri Sukar Invest Management itu di websitenya, tentang kami, track recordnya, kemudian background dari perusahaannya, pimpinan perusahaannya, tim manajemen investasinya. Nah, itu harus dibaca. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bandingkan produk reksadana dari manajer investasi tersebut. Nah, bisa mengeceknya di website Bloomberg atau melalui aplikasi sekuritas yang tersedia. Nah, kalau saya menggunakan aplikasi Bibit ya, dari awal saya membeli reksadana pada tanggal 9 Juli, itu saya menggunakan aplikasi Bibit. Jadi saya coba untuk mempraktekannya melalui aplikasi Bibit. Nah, kalau teman-teman membuka aplikasi Bibit, saya tampilkan di sini. Nah, itu kan teman-teman bisa mencoba ke produk di Bibit ya. Itu kan ada SBN, ada reksadana, ada saham, dan sebagainya. Kali ini saya contohkan di reksadana. Nah, di situ dipilih reksadana pasar uang. Nah, teman-teman tinggal membandingkan dari total dana kelolaannya, ya kan. Yang pertama dibandingkan dulu. Setelah melihat dari total dana kelolaannya, teman-teman coba cek satu persatu dari yang terbesar sampai yang ya di tengah-tengah lah, dicek. Kemudian di situ kan ada grafiknya, ada kinerja 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, lihat performanya 5 tahun terakhir minimal dari produk reksadana tersebut. Nah, untuk mengetahui keefektifan dari manajer investasi yang mengelola produk tersebut ya, efektivitasnya.
Nah, setelah melihat performanya, teman-teman bisa mengecek prospektus dan fund fact sheet. Nah, di scroll bagian bawah ya, paling bawah, di situ ada fund fact sheet dan prospektus, dibaca. Nah, di situ lengkap sekali informasinya terkait bank kustodian, kemudian terkait manajer investasinya, latar belakangnya, kemudian dari pembagian dana investasinya buat apa aja, dan aturan-aturan yang berlaku, dan rasio-rasio resiko-resiko yang dalam investasi reksadana itu juga ada. Nah, teman-teman bisa membaca. Nah, setelah membaca, kemudian membuka fund fact sheet, dibandingkan dengan produk-produk reksadana yang lain. Nah, jadi cukup 3 hal itu ya yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama dari dana kelolaannya, kemudian teman-teman cek profil dari manajer investasinya di website. Kemudian yang ketiga, teman-teman bandingkan produk dari manajer investasi yang mengelola dana tersebut, ya kan? Cek prospektusnya, fund fact sheet-nya, kemudian performa dari manajer investasi tersebut minimal 5 tahun terakhir. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman tidak ragu lagi ketika akan investasi reksadana. Tentukan manajer investasi teman-teman dengan baik supaya dana yang teman-teman berikan itu dikelola dengan baik.